الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام وخص مراتب الأولياء والعلماء بالمعرفة التامة على سائر الأنام ورفع أقدارهم بأنس المحبة والمكاشفة والمشاهدة فنالوا أعلى المقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Ikhwan wal akhawat, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majlis ini dalam rangka bersama-sama menyenandungkan syair-syair pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan asbab itu Allah subhanahu wa ta'ala cucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah hapuskan semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Sekecil apapun kebaikan kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima. Yang sakit di antara kita, semoga disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin. Yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya dengan berkah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam terlimpah dan tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita ini menjadikan sababiah turunnya ridha dan rahmat dari Allah. Amin. Allahumma amin. Ikhwan wal akhawat yang dirahmati Allah, tidak satu pun di antara kita yang bisa bebas berleha-leha dari pengaruh dan tipu daya syaitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa syaitan itu menggerogoti anatomi tubuh manusia sehingga dia masuk ke seluruh peredaran darah manusia. Kata Rasul, syaitan itu yajri majrodam, mengalir di seluruh peredaran darah anak Adam. Karenanya senyata-nyata manusia memperdapati musuh-musuhnya itu adalah hal yang paling nyata. Ketika seorang berhadapan dengan musuhnya, pasti ada dua kemungkinan. Kalau dia mampu, dia hadapi musuh itu, dia bunuh musuh tersebut. Kalau dia tidak mampu, mungkin dia lari atau dia nekat untuk bertarung.
nyata manusia menghadapi musuhnya, lebih nyata lagi syaitan itu yang selalu menggerogoti anak Adam. Maka di dalam Al-Quran itu banyak diceritakan tentang innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata buat kalian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jejak langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapapun orang yang mengikuti jejak langkah syaitan, tipu daya syaitan, gaya hidup syaitan, syaitan mentalbis kita yang setengah gagah, diambilnya cermin besuroi asainya pembungasnya di kampung, ambil minyak rambut culit, tapalakan kepala, berminyak kepala, suroi bepupur beginco tulis kaning binian, rasanya penggagah, ditalbisnya rasa ujub di dalam hati, rasa bangga, aku pembungasnya, aku yang paling gagah, aku yang paling pintar. Semua ditalbis oleh syaitan. Ditalbis itu ditiupkan oleh syaitan itu di titik-titik latifah. Nah, ini ada 7 titik latifah. Ada 7 titik latifah di sini. Kalau orangnya gagah di kampung, ditiupkannya di titik latifah 1. Merasa paling gagah sudah. Kawan sudah hirang, pesek, cacingan, berkurap pulang. Koko batis beras tuh dianggapnya udah baik semua itu. Dialah yang merasa paling gagah. Masuk lewat ekonomi, merasa paling berharta. Semua ditalbis dan tidak ada satupun manusia yang terlepas dari tipu daya syaitan. Karenanya Allah mengatakan wala tattabi' wa may yattabi' khutuwatis syaitan. Siapapun orang yang mengikuti jejak langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka sesungguhnya syaitan itu memerintahkan seseorang melakukan perbuatan fahsya. Fahsya ini arahnya kepada biologis. Arahnya kepada biologis. Ada bisi duit di kantong orang ada komplek terus. Allah, apalagi kita di Kutai Barat ini hati-hati. Wah, ini alhamdulillah kami baru datang ke Kutai Barat 2004 yang lalu tuh berhamburan komplek-komplek. Hayam itu dihamburi baras aja datang. Nyaman baju. Rejebin tahu orang lawas tuh tahu. Kompleks 1, 2, 3. Pokoknya bebajam mata bebuncilak komplek WTS. Nah, itu salah satu tipu daya syaitan yang menyuruh anak cucu Adam kepada perbuatan fahsya. Fahsya ini mengarah kepada biologis. Wal munkar, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya selain daripada hal-hal yang biologis, merampok. Maka itu sepaket biasanya. Hasil berjudi dibawa mabuk. Ya Allah, tenggeng mabuk masuk ke komplek. Yang kayak warik aja mukanya bungas kelihatan. Udah masuk 4 botol mabuk, nah tenggeng. Itu sepaket kemaksiatan itu. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Jikalau tidak karena karunia Allah dan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak akan suci bersih salah satu di antara kalian selama-lamanya. Kita bermaksiat,
meminta ampun kepada Allah. Allah ampuni. Kalau tidak rahmat Allah, kalau tidak kasih sayang Allah, kada mungkin kita bisa menjadi manusia yang bersih. Jangan merasa bersih. Allah yang membersihkan kita. Tugas kita meminta ampun kepada Allah untuk membersihkan dari semua noda dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dulu suah bermaksiat, maka dalam hadis fatbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah kejahatan yang pernah kalian lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kalian lakukan itu akan menghapus dari kejahatan yang pernah kalian lakukan. Dulu pernah membawai orang bermaksiat, hitungnya aja. Siapa kawan bahari dilajari bedom, kawan kada bisa bedom, ditarik ke gardu. Newal aku melajari walai. Ini balak 6 ngarannya, ini balak 1, balak 2. Dilajari sampai bisa. Karena inya pulang melajarkan pulang ke kawannya. Itu dosa jariah yang mutasalsilan bersambung-sambung. Hati-hati aja tuh. Ya Allah, kawan kada bisa ke lapak tongkok, lapak judi, ditarik-tarik, dimodali pula. Itu pernah lah. Itu masa lalu. Fatbi'us sayyi'atal hasanata. Dulu pernah melakukan kejahatan dan kemaksiatan, sekarang lakukan kebaikan. Tampuha. Niscaya kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapus kejahatan masa lalu. Hitungnya aja. Si Oto, si Ahmad, si Udin pernah kita bawa bermaksiat dulu. Sekarang kita ajak lagi orang yang lebih banyak untuk melakukan kebaikan. Bawa ke majelis ta'lim, majelis salawat, majelis ilmu, majelis zikir. Tamhuha. Niscaya itu kebaikan yang kalian lakukan menghapus kejahatan masa lalu. Memang masa muda itu lagi asik-asiknya tuh. Ya Allah, kada tahu halal haram hantam. Ya Allah, ada istilah anak muda, halal haram hantam. Kayak apapun dilakukan di masa lalu, seketika sampai kepada masa titik sadarnya, lalu dia berubah baik. Nah, memang terpengaruh dengan tipu daya syaitan, tapi dia tidak terjebak di dalam ruangan itu. Kada hendak berdiam menjadi situ, berubah jadi baik. Maka orang itu kalau sudah umur 40 tahun, kada mau berubah, ngalih sudah dirubah. Iblis itu langsung datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Muhammad, aku melaknat orang yang sudah usia 40 tahun kada mau baik-baik. Muyak dah aku menggoda aja iblis, ini sudah harap pada aku. Hebat pada iblis lagi. Makanya hati-hati. Kalau sudah 39 tahun 364 hari, sehari aja lagi ya kalau ya, setahun itu 365 hari kurang lebih. Apabila umur itu sudah 39 tahun 364 hari kurang sehari, kada damu sadar-sadar, bayar lewat jam 12 malam tetap kada sadar, iblis sudah. Nah ya iblis, 4 jempol aku mangkat tangan tuan nikah. Iblis itu bangga, jadi iblis kawan aku di ikongannya. Kada perlu lagi aku menggoda. Tidak ada pun satu pun kita yang terlepas dari tipu daya syaitan. Karena syaitan memang gawiannya. Jangan pedulikan kayak apa. Syaitan itu, tugas syaitan menggoda anak cucu Adam. Tugas kita beribadah kepada Allah. Jangan pedulikan kayak apapun. Masing-masinglah dengan tugas. Inya menggoda kita, kita tetap tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan syaitan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat, sampai masa ini sudah dibalik oleh Allah. Dan Allah pun berjanji,
akan tetap mengampuni hamba-hambaku yang selalu senantiasa bertaubat kepadaku. Itu luar biasa. Jikalau tidak karena rahmat Allah, jikalau tidak karena karunia Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau kada karena karunia Allah, kalau kada karena rahmat Allah, pasti kita tidak akan bisa membersihkan dari semua dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Kita beruntung sebagai umat Rasulullah. Umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu sekali melakukan kemaksiatan, turun bala bencana. Ya Allah. Sekali bersalah kepada Allah, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul. Kaumnya Nabi Musa habis tenggelam. Kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, itu bangsa di masa itu yang punya peradaban tinggi. Bahkan menurut dalam cerita, dalam hikayat, kaumnya Nabi Lut itu punya teknologi yang canggih sudah. Sudah ada pesawat di masa itu. Pesawat terbang itu sudah ada. Coba saking luar biasanya. Punya peradaban yang tinggi. Peradaban yang modern di masa itu. Tapi mudah bagi Allah untuk membalikkan. Karena kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah. Coba kita lihat bangsa zaman sekarang. Zaman wah ini kan sudah macam-macam fitnah, macam-macam kemaksiatan. Dulu orang turun ke tanah baru terkena maksiat. Melihat dia ada. Sekarang di dalam rumah aja bermaksiat. Ya, di dalam rumah aja bisa bermaksiat. Dalam kamar seorang himung yang kuitan anak kada pernah turun ke tanah. Padahal singganalan TV ya Allah. Di muka gawiannya bermaksiat saja di muka TV. Coba. Mudah. Jikalau tidak karena karunia dan rahmat Allah, kada akan kita bisa membersihkan dan mensucikan dosa-dosa kita. Kita beruntung jadi umatnya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ada seorang ulama sufi yang bernama Khatim Al-Asam, tercatat di dalam kitab Khulasatul Tasannif yang dibukukan oleh Syekh Amin Al-Kurdi Al-Irbili An-Naqsabandi. Beliau dalam tariqah Naqsabandiyah. Ini surat yang dilayangkan dari murid yang ada di Persia, muridnya Imam Ghazali. Tercatat di dalam kitab Khulasatul Tasannif. Khulasatul Tasannif ini kalau kita pernah belajar ayyuhal walad, akhlaqul ibanin, nah itu sama itu turunannya tuh. Ayyuhal walad, akhlaqul ibanin, itu turunan-turunan dari kitab Khulasatul Tasannif. Khatim Al-Asam itu menjadi murid Syekh Al-Balkhi rahimahullahu alaihima. Berkata Syekh Al-Balkhi satu ketika, ya Khatim, kam sanatan anta fi suhbati. Wahai Khatim Al-Asam, berapa lama engkau menjadi muridku? Fi suhbati, ini saking mulianya seorang guru, kada mau menyambat itu muridku, anu muridku kada. Itu sahabatku, itu sahabatku, itu sahabatku. Coba. Karena merasa kada pantas menjadi guru. Si anu muridku, bayi orang betakun sedikit saja. Kayak apa guru hukumnya anu? Sudah disambat murid sedikit. Hebat benar guru yang itu tuh. Nah, berapa lama engkau wahai Khatim Al-Asam menjadi kawanku, menjadi muridku? Kata Syekh Al-Balkhi, kata beliau, kata Khatim Al-Asam, qala salasan wa salasina sanatan. Wahai guruku, aku belajar dengan engkau selama 33 tahun. Coba, orang bahari menuntut ilmu 33 tahun. Merasa kada alim, merasa kurang aja ilmu. Kita ini 3 hari ini.
Udah paharatnya ya Allah. Umpat keluar pulang kayak ketaraan ayam. Ya Allah, kitab sebubutingannya bahasa Indonesia pulang kitab. Membaca kita salah-salah. Lalu membid'ah-bid'ahkan orang lain ya Allah. Salawar kuitan ditatak, dihadapi ya Allah. Janggut disuruh panjang, janggutnya kebaik kah? Rapi. Ini janggut 45, 4 di sebelah, 5 di sebelah. Jadi nak kayak cucuk lidi gitu. Kalau jaga janggut itu rapi, bagus, nyaman dilihat. Dahi dihirangi, hanya 3 hari belajar. 33 tahun Khatim Al-Asam belajar dengan Syakik Al-Balkhi. Faqala Syakik, maka berkata Syakik Al-Balkhi, "Malladhi hasaltahu minal udumi wa kam faidatan akhadtaha minni?" Apa yang engkau hasilkan selama 33 tahun itu belajar ilmu kepadaku, dan berapa faedah yang engkau ambil selama 33 tahun itu? Qala, berkata Khatim Al-Asam, "Tahassaltu ala zamani fawaidin." Qala Syekh. Lalu kata Khatim Al-Asam, "Wahai guruku, selama 33 tahun aku belajar dengan engkau, yang kudapati ada 8 faedah. 8 faedah selama 33 tahun. Lalu kata gurunya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Buntat banar sekalinya muridku. 33 tahun hanya 8 faedah yang kau dapat. Ya Khatim, wahai Khatim, ana saraftu umri ma'aka fi ta'limika wa anta ma tahassalta minni alayya siwa hadhihi al-fawaid. Siwa hadhihi al-fawaid. Wahai Khatim, aku habiskan seluruh umurku bersama engkau di dalam mengajarkan kepada engkau, yang engkau dapati hanya 8 faedah. Rasanya akukah nang bungul, ikamkah yang buntan? Ya Allah, guru melajari 33 tahun, ditakuni kepada murid, ditanya kepada murid, apa yang ikam dapat nak? Anu 8 huruf aja bahaya. Ya apa kada sakit hati lah guru. Cuma kada tahu rahasia. Qala Hatim, faqala Hatim. Maka Hatim berkata, "Ya ustazi, wahai guruku, in talabta minni sidqa fama tahassaltu ala ghairi alladhi qultahu wa lam atlubu tahsila ghairiha." Wahai guruku, jika engkau menuntut kepadaku sesuatu yang ikhlas, as-sidqah sama dengan ikhlas, aku tidak memperdapati itu selain apa yang aku katakan. Hanya 8 faedah yang aku dapatkan. Walam atlubu dan walam atlub tahsila ghairiha. Dan aku tidak mencari lagi selain dari yang 8 ini. Li'anni tayaqantu anni la atahassalu ala khulasi wa najati fid darini illa bihadhihi tsamaniyah. Karena sanya aku, wahai guruku, merasa yakin bahwasanya aku tidak dapat menghasilkan sesuatu di dalam keikhlasanku dan semua munajat-munajatku fid daraini, baik di dunia sampai ke negeri akhirat, illa bihadhihi samaniyah, kecuali dengan yang 8 perkara ini. Wa imma siwaha mustaghniyun anhu biha, dan sesungguhnya sesuatu yang dari 8 ini mustaghniyun anhu biha, membutuhkan dengan yang 8 ini. Qala Syakir. Lalu sabar gurunya. Ujar gurunya, kulli ma hadhil fawaidas samaniyah. Katakan oleh wahai Hatim Al-Asam tentang 8 faedah yang kau maksudkan.
Faqala, lalu Hatim al-Asam berkata, al-awwalu, yang pertama. Ini kalau kita bacakan semua, jam 12 lah kena kita ampihan. Ya kalau, ya, jadi ulun lucur, pian teguring. Ya. Karena kita di kesempatan yang akan datang, ya Allah, kita bagi aja. Al-awwalu, yang pertama, kata Hatim al-Asam, nazartu fil makhluqat wa ra'aitu kulla wahidin minhum ikhtara mahbuban. Aku memandang kepada seluruh makhluk, aku lihat orang-orang di sekitarku, ujar Hatim al-Asam, satu persatu kuperhatikan di antara mereka, mereka memilih apa yang mereka cintai. Fal ba'du, ada sebagian, yushibul muhibba ala maridin, dia berkawan kepada orang yang dia cintai sampai dia garing, sampai al-maut, sampai mati. Dan sebagian ada yang mengantarkan dia sampai ke kubur. Wa ba'da dzalika yad'unahu wa yarji'un. Ada sebagian yang mendoakan lalu kembali lagi. Wa la yadkhuluna ma'ahul qabra. Kawan hari-hari, bercengkrama setiap hari, duduk di gardu sama-sama, main game sama-sama, pasti ikung kawan mati. Ya Allah, menangislah. Ya Allah, parai menangis laki-laki, pantang laki-laki itu menjatuhkan air mata. Dimamai bini tetangis juga. Ya Allah, menangis, menangis, ada yang menangis. Ada yang mengantarkan sampai ke kubur karena membaca Yasin kada bisa. Ya Allah, ya Pak, awan tuh sakit, jangan dikawani kawan yang kada bisa baca Yasin. Kita mati itu ditawakannya. Aku ini rancak mentalkinkan orang di kubur, kawan akrabnya tenang aja. Nah, yang kada tahu-tahu bacakan Yasin waktu di kubur, rancak kalau kita melihat. Jangankan kawan akrab, anaknya seorang aja, ya itu punya anak tuh dilajari Quran, dilajari mengaji, minimal satu hurufnya kita bisa membacakan kita di dalam kubur. Kulihat orang di sekitar, kupandang satu persatu, kuperhatikan mereka, kata Hatim al-Asam, mereka berkawan, mereka bersahabat, mereka bercengkrama setiap hari. Lalu salah satu orang yang mereka cintai mati, ada yang hanya mengantarkan sampai kubur. Ada yang hanya mendoakan lalu kembali lagi. Ada yang masuk ke lubang kubur, mengangkat jenazah, kedahakun orangnya dipatak juga. Allah, mana pun dipatak. Tetangga kami, lakinya mati, bininya kada mau dipatak. Bininya umpat dipatak, yo mati yo yang bini, ya Allah. Ada yang hanya sampai ke situ, kata Hatim al-Asam. Wa ta'ammaltu la ajidu mahbuban yakun li rafiqan wa anisan fil qabri. Dan aku berfikir, aku melihat, kata Hatim al-Asam, tidak aku dapati kecintaan yang menjadikan aku kelak. Orang yang aku cintai itu tidak bisa menjadi teman, tidak bisa menjadi kawan yang menemani aku di dalam kubur. Fama wajadtu siwal amal wassal. Tidak aku dapati kecuali amal saleh. Sama dengannya jar Hatim al-Asam, sebanyak apapun kita berkawan, sebanyak apapun kita berteman, maka yang menemani di dalam kubur kita itu hanya amal saleh. Falihada, maka karena itulah, ikhtartu wa ja'altuhu mahbuban liyakuna rafiqan wa mu'nisan fil qabri. Karena itulah aku melihat banyaknya orang berteman, banyaknya orang berkawan, tidak ada yang bisa menemani mereka di alam kuburnya kecuali hanya amal soleh mereka. Karena itulah aku memilih amal soleh sehingga aku menyendiri, ujar Hatim al-Asam. Sorangan aku beramal. Karena apa? Karena hanya amal solehlah yang kelak akan menemani aku di dalam kubur.
kawan akan meninggalkan, bini yang bungas ditinggalkan, harta yang banyak ditinggalkan. Harta banyak, bini bungas, waris orang. Ya Allah, harta diambil orang, bini dihinyik orang. Ya apa rasanya ya Allah? Jika kau mati jadi hantu, bangkit jadi mati jadi hantu. Tapi itulah kehidupan. Maka ketika kita cinta kepada sesuatu, maka sandarkanlah kepada Allah. Faman hijratuhu ilallah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau hijrahnya niatnya karena Allah, maka Allah dan Rasulnya yang menyadap. Maka cinta itu jangan terlalu berlebihan. Ya Allah, cinta itu jangan terlalu berlebihan. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta. Nah, anak, istri dan harta inilah di situ jalan syaitan untuk mentalbis kita. Jalan syaitan untuk menipu kita, memperdaya kita. Itu anak ikan bungas, anak ikan. Kayak apa sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan menyembelih Nabi Ismail datang kalau syaitan di hari tarawih, hari keraguan-raguan 9 Dzulhijjah. Ya Allah. Tapi Ibrahim kuat dengan keyakinan, Ismail pun kuat dengan keyakinan. Sekelas Nabi pun tidak terlepas dari tipu daya syaitan. Tapi Nabi seorang yang maksum, karena Nabi punya sifat maksum, terpelihara. Kita kada terpelihara. Biar kayak apa aja pangkat derajat kita, kada bakalan. Ustadz tatap juga digoda. Ustadz lagi, tambah lagi ya Allah. Ustadz itu kadang-kadang pak iyanya, pak alimnya, pak pemintarnya, hendak minta dihormati, hendak minta dipuji. Itu kebanyakan Ustadz tuh kayak itu tuh. Dan aku dapati hal yang demikian, maka aku pilih amal soleh untuk menjadi kawan dan temanku nanti yang menemani aku di dalam kubur. Faqala Syakik, maka berkata gurunya Khatim Al-A'sam, ahsanta ya Hatim, benar engkau. Baik ikam ya Hatim, pemikiran ikam jauh. Ada aku kadang-kadang sibuk berkawan, berkumpul-kumpul. Kadang-kadang perkumpulan dan pertemanan itu melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari perkumpulan, kawan-kawan, yang kawan itu menyebabkan kita ingat kepada Allah, yang menyebabkan kita membawa kepada kebaikan. Jangan kawan-kawan yang begibah. Ini karena urusan gibah ini ada urusan bini-bini lagi. Kalau zaman dulu kan sambil buku kutuan, bini-bini buku kutuan, sambil ayam bakul, sambil menggibah dulu. Kalau wayah ini, kalau sekarang gibah itu urusan laki-laki. Ada aja laki-laki yang ember muntungnya tuh kalau ember bocor. Yang pertama. Asaniyah yang kedua. Sejam sudah kita bareng. Anyar pertama belum kedua, 8-7 lagi walai. Ya tenang aja. As-saniyah dan yang kedua, nazartu fil makhluqat fara'aitul kulla asyarun nafsi wal hawa. Yang kedua kata Khatim Al-A'sam, aku pandang kepada seluruh makhluk, maka aku lihat semua makhluk itu dia menginginkan hawa nafsu. Wa ta'ammaltu qawlahu ta'ala, dan aku teringat akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan Rabbnya, dengan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menahan hawa nafsunya, menahan diri dari segala hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka ujung-ujungnya dia akan mendapatkan surga yang tinggi di sisi Allah. Fa'alimtu, maka aku mengetahui yaqinan, dengan yakin kata Khatim Al-A'sam, annal Qur'ana haqqun, bahwasanya Al-Quran itu sangat benar. Kebanyakan makhluk itu memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan segala keinginan-keinginan.
ada biisi sebuting hendak dua, dapat dua hendak tiga. Ya Allah, itu tidak pernah. Bahkan Rasulullah katakan, seandainya air laut itu dimasukkan ke dalam tenggorokan manusia, maka tidak akan menghilangkan rasa dahaga mereka tentang dunia. Banyu laut itu nanti dimasukkan ke tenggorokan kita. Dahaga tentang dunia ini kada pernah habis-habis. Keinginan untuk menggapai seluruh dunia ini kada pernah habis. Dapat satu lembah emas, hendak lembah emas kedua. Dapat kedua, dapat yang hendak yang ketiga. Terus tidak pernah habis-habisnya. Lalu aku yakin dengan Al-Quran yang sangat benar, kata Khatim Al-Asam, fakhalaqtun nafsal ammarata bisu'i, maka aku menselisihi, kada mengumpati segala hawa nafsu yang jahat. Aku tahan diriku, hendak melakukan kemaksiatan, aku tahan diri. Maka ada cerita, pernah mendengar cerita Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kan sebelum menjadi mu'allaf muslim bernama Cassius Clay. Ngarannya itu Cassius Clay. Nah, ketikanya masuk Islam, lalu sadar, imbah kepalanya dihantam dengan lerehum 4 jauh tinju itu tahu, melebari apa nih 7 tinju. Lerehum itu hantam kepalanya, geger otak kawan, kena penyakit Parkinson. Parkinson itu yang gitir-gitir, saraf yang bergetar. Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali itu ada sesuatu, walaupun kecil kelihatannya, tapi ada ilmu pengetahuan yang luar biasa yang bisa kita ambil. Muhammad Ali itu orangnya kada perokok, tapi setiap hari kalau berjalan membawa korek api, korek gas. Dibawanya korek gas. Nah, ketikanya hendak melakukan kemaksiatan, maklum di Las Vegas. Ya kan, di Las Vegas, siapa pernah ke sana? Aku nunjuk benar, di Las Vegas itu kan tempatnya maksiat. Ya kan, kayak bulat lihat kan. Kalau hendak melakukan maksiat, ambilnya korek api, dibakarnya tangan. Ambilnya korek api, dibakarnya tangan. Rasakan wahai tangan, ini api di dunia. Siapa? Pernah kita melakukan gitu? Islam mulai halus gitu ya Allah. Tapi Muhammad Ali itu, dia hendak melakukan kemaksiatan, banamnya tangannya. Kalau dia mampu menahan panas api di dunia, jadi silahkan lakukan kemaksiatan. Itu luar biasa. Maka kita bisa mengambil pembelajaran dari itu. Sekelas orang kayak Muhammad Ali, dia punya pemahaman yang luar biasa. Hendak melakukan kemaksiatan, banam tangan. Gitu juga. Kawak kena kalau masar malam ya kalau genjang-genjot bebinian di muka aja kalau cocol tangan don korek. Tahuan tuh bila latup tangannya bah melihat bebinian tuh yang pina genal-genal. Genal di muka, genal di belakang. Kadang-kadang untung ada kerasaan menagur. Genal barang aja. Genal barang aja. Ya Allah, tapi mata jangan terus. Sekali itu artinya kalau sekali tidak apa-apa. Kita melihat itu bukan dosa, tapi kalau sudah mau ulangi itu yang bahaya. Terlihat dengan melihat beda. Kalau terlihat kada sengaja. Kalau melihat itu diistilah. Sekalinya tapi berendam. Nah, aja berendam melihat. Timbul mahayal yang jorok. Yang ada baik ya Allah. Nah, lalu aku yakin, kata Khatim Al-Asam, faedah yang kedua tadi, bahwasanya Quran benar dan aku menyelisihi. Aku tidak memperturutkan hawa nafsuku, aku berusaha untuk menahan hawa nafsu tersebut. Karena kalau tidak dengan ketaatan, manalah aku dapat mencapai dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat itu pintu untuk mengetuk rahmatnya Allah. Ibadah itu pintu untuk mengetuk rahmatnya Allah. Allah hendak membukai, itu urusan Allah. Yang penting kita ketuk dulu pintu rahmat itu melalui taat, ibadah dan taat itu.
Jangan berharap lebih. Tugas kita beribadah kepada Allah, maka beribadahlah yang banyak. Masalah Allah menerima atau tidak bukan urusan kita. Tapi dengan pintu taat dan ibadah tadi ada harapan terbukanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Syaqiq, lalu berkata Syaqiq Al-Balqi, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada engkau wahai Syekh, wahai Khatim Al-Asam. Lalu faedah yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan di waktu dan kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya apa yang kita kaji di dalam majelis ini, mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua, keluarga, saudara, handai tolan dan famili, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mudah-mudahan yang sakit di antara kita, orang tua, keluarga, saudara, handai tolan dan famili disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin, yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Semoga anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan saleha, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga kelak berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang terbaik, jodoh yang selalu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Salah khilaf, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.